Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Ya, kita analisa market goal untuk hari ini ya, untuk nanti malam juga. Di sini jika kita lihat seperti biasa ya, kita analisa mulai dari time frame daily ya. Di time frame daily, market sedang melakukan trennya naik ya, tapi di sini ada koreksi ya. Nah, di sini juga saya tandai untuk trendline ya. Mungkin area ini nanti akan diambil ya untuk melakukan pantulan, tapi seperti biasa ya, jika kita menganalisa tentu saya tetap memakai acuan yaitu time frame daily. Kita lihat swingnya dulu ya, kita lihat di swingnya dulu. Nah, kita tandai swingnya di sini ya untuk time frame daily, karena jika dilihat di sini ada setup buy tapi dibalas dengan setup sell ya, sekarang membentuk IB ini ya. Jadi market itu di sini sedang sideways ya, market di sini sedang sideways di area situ. Jadi kita tandai shadownya, tapi di sini tidak ada shadow ya, di sini tidak ada shadow, swing ini tidak ada shadow ya, IB ini, tapi tetap ya kita tandai area-area ini ya di swing ini. Oke, setelah itu kita tandai lagi swing untuk sellnya ya, karena ini time frame daily. Kita tandai swing sellnya di shadownya ya, seperti biasa kita analisa seperti itu ya. Ini memang membutuhkan kesabaran untuk menunggu di area-area swing tersebut ya. Oke, setelah kita tandai ya, di sini saya menandai ada 3 ya, 1 2 3 ini ya. Oke, saya ganti warna saja ya biar lebih berbeda yang kita tandai. Oke, setelah itu kita ganti time frame di H4. Nah, seperti biasa tentu kita di time frame H4 kita marking base-nya ya, base-nya time frame H4 ya. Kita kasih garis horizontal seperti ini. Ini tadi yang kita tandai swing teratas, kita tandai seperti ini ya. Nah, setelah itu kita tandai lagi di sini ya. Oke, seperti ini. Nah, kita sudah menemukan swing base-nya ya. Di sini untuk yang ini ya, ini tapi sudah direspon ini. Sebentar, tetap saya tandai ya. Tetap saya tandai, tapi di sini tidak ada base ya. Ini termasuk area tengah-tengah ya, tapi tidak apa-apa ya, saya tandai seperti itu. Dan di sini di swing terbawah ada di area sini ya, swing terbawah berada di area situ. Kita tandai lagi base yang atasnya di sini. Nah, seperti ini. Setelah kita tandai ya, karena ini terbilang market sideways ya, jadi market itu range-nya itu berada di sini ya, dia akan bermain-main di area sini ya. Kita ganti time frame di H1 untuk mencari SNR US ya. Untuk sementara kita mencari SNR US nya ya. Jika kita mencari SNR US nya ya, tentu di sini ada SNR US untuk buy ya. Jadi area ini adalah area untuk kita open posisi buy ya. Oke, kita saya perbesar ya supaya lebih terlihat. Di sini langsung saja saya ambil shadow terbawah ya, dan di sini saya kasih garis horizontal untuk open posisi buy. Ini terbilang masih fresh ya, demand ini masih fresh, ya. Ini belum mampu menyentuh ya. Oke, kita sudah dapat datanya. Saya hapus yang ini ya. Sebenarnya ini juga biasanya market bisa merespon karena di sini ada setup CB1 buy ya. Biasanya dia mengambil candle CB1 ini ya, seperti ini misal ya. Ini dia mengambil lalu dia terbang seperti itu. Oke, tapi di sini sudah tidak fresh, maka ini saya hapus saja ya. Kita mencari entry yang low risk atau risikonya yang kecil. Jadi saya marking dulu ini ya, saya marking dulu. Nah, seperti ini ya.
Oke, lalu karena ini area tengah ya, ini area tengah ya, ini bisa saja market itu memantulkan harga, tapi ya tidak jauh-jauh seperti itu. Tapi kita menunggu tetap di area yang low risk ya, menurut saya seperti itu. Kita menunggu di area yang risikonya kecil ya, karena SL kita wajib berada di atas ini. SL-nya di situ untuk sell dan SL untuk buy di sini ya. Jadi kita wajib bersabar untuk menunggu. Nah, di sini jika kita lihat untuk swing sell-nya atau untuk SNR US-nya itu berada di sini ya, berada di area situ ya. Dan di sini kita lihat supply terdekat dari harga running sekarang ya, dari harga running ke sini supply terdekat itu ini ya, maka kita bisa marking supply tersebut ya, kita marking supply tersebut seperti ini ya. Nah, seperti ini. Karena ini SNR US ya, dan di sini ada supply-nya, maka kita ambil markingannya di situ ya. Ini termasuk area-area SNR US seperti itu. Ya, setelah kita marking seperti itu ya, kita tetapkan garis horizontalnya seperti ini ya. Jadi area-area entry kita itu sekarang berada di sini ya. Ini untuk sell dan ini untuk buy ya, seperti itu. Maka setelah itu kita bisa ganti time frame di M30 untuk lebih mengecilkan lagi demand atau supply-nya ya. Kita mengecilkan area demand ataupun supply-nya. Saya perkecilkan dulu untuk area demand-nya di sini ya. Di sini jika kita lihat area demand yang fresh di sini ya, kita ambil shadownya, tetap kita ambil shadownya seperti ini. Nah, ini adalah area entry kita untuk open posisi buy ya. Jadi untuk SL kita bisa menaruh di bawah swing ini ya, untuk menunggu entry buy. Nah, untuk menunggu entry sell ya, kita kecilkan lagi yang sudah kita tandai tadi ya, yang sudah kita tandai tadi. Nah, di sini justru market malah lebih turun ya, ini shadownya lebih turun ya, tapi saya tetap akan mengambil area yang di H1 tadi ya, untuk open posisi sell. Jadi tidak saya rubah untuk open posisi sell-nya ya. Jadi open posisi sell saya berada di area situ ya, jika kita menunggu open posisi sell. Nah, setelah itu ya, ini adalah area entry kita yang risikonya kecil ya. Ini entry kita yang risikonya kecil. Jika mau ambil open posisi yang risikonya besar, tentu berada di sini ya. Tapi menurut saya ini nanti akan di sweep ya, lalu market melakukan penurunan ya. Dia akan melakukan kenaikan untuk malam ini, lalu akan memantulkan harga seperti itu. Untuk besok mungkin memantulkan harganya ya. Tapi jika mau entry di sini ya, ini saya kasih tanda ini sangat berisiko ya, menurut saya sangat berisiko. Jadi di sini saya hapus saja ya. Di sini saya hapus saja ya. Untuk buy pun juga ada ya, untuk open posisi buy yang memiliki risiko high risk itu berada di sini ya, di sini. Dan ini juga belum tersentuh ya, di sini juga belum tersentuh ya. Tapi di sini terbilang demand-nya itu masih fresh ya. Jadi market bisa saja memantulkan harga ya, sedikit ataupun banyak, lalu dia mengambil sweep lalu melakukan kenaikan seperti itu ya. Kita tinggal menunggu saja. Tapi menurut saya untuk hari ini ya, karena jika kita lihat di sini ya, dia melakukan konsolidasi ya, market akan melakukan kenaikan untuk malam ini ya. Dan di sini ada liquidity yang akan diambil ya, ini rawan diambil, liquidity ini sangat rawan diambil. Jadi jika mau open posisi buy ya, tentu kita mencari area demand yang fresh. Nah, ini termasuk fresh, ini untuk scalping ya, ini untuk scalping. Ini yang fresh hanya itu ya, demand yang fresh itu hanya ini ya. Nah, di sini saya akan menunggu untuk open posisi buy ya, karena market jika saya lihat di sini melakukan konsolidasi kenaikan ya, seperti itu. Jadi saya menunggu untuk open posisi buy sampai mengambil liquidity ini ya, sampai mengambil liquidity ini. Nah, seperti itu kira-kira untuk
scalping ya. Tapi untuk mapping tetap ya, untuk mapping saya akan entry nanti di area-area sini ya. Untuk mapping saya menunggu di area-area sini ya. Jika market nanti sampai di area sini, maka saya akan melakukan open posisi sell ya. Bisa saja jika melakukan open posisi sell, jika sudah masuk area ini ya, kita menunggu konfirmasi di M15 misalnya ya, ataupun di M5 juga bisa. Jika sudah masuk, teman-teman nanti tunggu setup di M15. Jika ada setup buy, maka bisa open posisi jika ada setup sell di area sini ya, teman-teman bisa open posisi sell di M15 ini ya. Tentu ini untuk mapping. Jadi target awal kita tentu di area sini ya. Target awal kita di sini ya. Pertama, kedua, dan ketiga di sini ya. Jadi kita open posisi sell, take profit pertama di area sini ya, di swing ini ya. Yang kedua di swing ini, demand ini ya. Yang ketiga tentu di bawah ini ya. Jika ingin melakukan open posisi sell, tentu berada di area-area yang sudah kita tandai tadi. Oke, mudah-mudahan sampai di sini sahabat-sahabat trading analisa bisa paham ya. Menurut saya market untuk kali ini, untuk malam ini akan melakukan pengambilan liquidity ini ya, akan melakukan pengambilan liquidity ini ya, akan mengambil ya. Jadi saya akan open posisi buy untuk malam ini ya, di area-area sini ya. Bisa saja di area sini ya, bisa saja market konsolidasi seperti ini lalu dia turun ya, tapi menurut saya nanti dia akan mengambil liquidity ini ya. Jadi saya akan mengambil posisi open buy. Oke, demikian analisa untuk kali ini ya. Bedakan antara mapping dan scalping. Tinggal sahabat-sahabat trading analisa itu tipenya tipe scalping atau mapping. Jadi untuk mapping saya lebih cenderung menunggu entry di area sini ya. Untuk sell dan untuk buy tentu di area-area sini. Seperti itu ya. Tapi jika untuk scalping tentu cukup di area-area sini karena ini terbilang masih fresh ya. Tadi jika kita lihat di time frame M30, demand ini terbilang masih fresh. Setidaknya kita jika mau scalping itu mengambil beberapa pips seperti itu ya, jangan terlalu banyak ya. Setidaknya kita take profit di area sini ya, atau bisa yang sudah saya tandai tadi ini ya, bisa saja di area sini untuk melakukan take profit. Tapi di sini market sudah mendekati ya. Oke, jadi kesimpulannya untuk hari ini saya akan mengambil open posisi buy ya. Saya akan mengambil open posisi buy ya, karena ini terbilang market sudah sedikit menembus juga ya. Jadi saya menunggu dia pullback lalu saya akan open posisi buy untuk malam ini ya. Jika nanti market sudah sampai di sini maka saya akan ambil open posisi sell seperti itu. Oke, demikian penjelasan dari trading analisa, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya doakan sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Jika kurang paham tentu bisa tanya di kolom komentar ya. Tentu jika ada waktu saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat trading analisa yang berada di YouTube ataupun di grup Telegram trading analisa. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.